Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tariqal yatamisuhu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore menjelang malam hari ini, Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah. Diringankan langkah kaki kita, digerakkan hati kita bersama, dipilih kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang mau mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga niat baik kita, keikhlasan kita, langkah kaki kita yang kita langkahkan ke majelis ini mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah pengajian Senin Kamis jilid ketiga dengan tema yang sama, yaitu antara bekerja dan ibadah. Kalau kita bicara tentang bekerja dan ibadah, maka yang pertama yang harus kita ketahui dahulu adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau sudah bicara tentang mengabdi, kalau sudah bicara tentang ibadah kepada Allah, maka ini kita bisa lihat bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Kalau manusia sudah diciptakan sama Allah untuk beribadah, berarti harusnya seluruh aktivitas kehidupannya, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, bahkan tidur itu pun harus mengandung ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kita diciptakan sama Allah untuk ibadah. Jadi kalau ada orang bilang ibadah itu kan ya cuma sholat, ibadah itu kan cuma puasa, ibadah itu kan cuma haji, ibadah itu kan cuma zakat, bukan cuma itu yang namanya ibadah. Bahkan kalau kita mau menggali lagi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, banyak yang termasuk dalam kategori ibadah yang dia bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Apa contohnya? Misalnya bersedekah. Kalau orang bicara tentang sedekah, kadang-kadang yang terbayang sedekah itu adalah uang. Padahal tidak melulu yang namanya sedekah itu uang. Rasulullah menyatakan apa? Bertemu dengan saudaramu lalu tersenyum, itu sedekah. Jadi kalau kita ketemu sama saudara kita lalu kita tersenyum, itu sedekah. Dengan catatan senyumnya betul-betul ada saudaranya. Ya, jangan senyum sendirian, ntar orang udah bilang tuh udah lama begini kan gitu ya. Itu sedekah. Bahkan kata Nabi di dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan mengucapkan subhanallah itu sedekah. Alhamdulillah itu sedekah. La ilaha illallah itu sedekah. Allahu akbar itu sedekah. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan itu sedekah. Menahan perkataan dari perkataan yang tidak baik itu sedekah.
Bahkan kata Rasulullah, menahan amarah. Kita mau marah nih, misalnya nih ibu-ibu punya tetangga nyebelin. Kenapa nyebelin? Minjem panci nggak dibalikin. Terus dia bilang punya niat nih, itu nanti ibu itu kalau lewat depan rumah saya sambit sama ulekan cabe. Udah punya niat kayak begitu, udah punya niat. Lalu ketika lewat ditahan nggak jadi, itu sedekah. Bahkan lebih ekstrim lagi, Rasulullah menyatakan seorang suami dan seorang istri yang melakukan hubungan suami istri dengan istri atau dengan suaminya yang sah, itu dianggap sedekah. Sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, masa begitu sedekah? Lalu Nabi balik nanya, bagaimana menurut pendapatmu kalau ada seandainya ada seorang suami atau seorang istri melakukan hubungan suami istri bukan dengan suami dan istrinya yang sah? Lalu sahabat itu menyatakan, tentu berdosa ya Rasulullah. Sebaliknya, kalau seorang suami dan seorang istri melakukan hubungan suami istri dengan suami dan istrinya yang sah, itu dianggap sedekah. Makanya buat bapak-bapak sama ibu-ibu yang mau memperbanyak sedekah, jangan terpulang dari sini, mak sedekah, ya nggak gitu juga gitu ya. Jadi itu, jadi banyak jalan untuk beribadah kepada Allah. Tidak mesti hanya sholat, tidak mesti hanya zakat, tidak mesti hanya haji. Ya, banyak jalan-jalan yang Allah berikan untuk kita dicatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah. Dan ini tadi, bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk supaya kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada saat kita kerja pun harus bernilai ibadah kepada Allah. Kenapa harus bernilai ibadah kepada Allah? Ini dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum ke hadis ini menurut Badan Pusat Statistik nih, pengertian daripada bekerja. Kalau kita bekerja itu adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang paling sedikit selama 1 jam dalam seminggu yang lalu. Jadi yang namanya orang bekerja itu intinya adalah mendapatkan penghasilan atau membantu orang memperoleh penghasilan. Jadi kalau kita mendapatkan penghasilan, kita kerja jadi karyawan, itu namanya kita mendapatkan penghasilan. Atau membantu orang mendapatkan penghasilan, kita jadi pengusaha. Lalu ada karyawan kita, itu pun namanya termasuk bekerja. Nah, bagaimana di dalam Islam kedudukan orang yang bekerja? Nih, ini dalam surat At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah perintahkan kepada kita, fakuli malu fayasyarahu. Kata Allah, bekerjalah kamu. Kenapa? Ketika kita sudah bekerja, Allah, Rasul, dan orang yang beriman itu akan melihat pekerjaan kita. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau ada di sebuah kantor, sebuah instansi, misalnya nih, kalau ada orang yang rajin, walaupun dia berada mungkin di provinsi yang nggak dilihat sama orang, tapi kalau dia maksimal bekerjanya, tahu-tahu kok kenapa dia bisa ditarik ke pusat, menempati posisi tertentu. Kenapa? Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman itu melihat pekerjaan orang itu. Banyak kejadian. Ada orang yang ditarik dari cabang mana dimasukin ke pusat, dari daerah mana dimasukin ke pusat. Kenapa? Mungkin secara kasat mata nggak kelihatan, tapi Allah bisa menggerakkan hati pimpinannya, Allah bisa menggerakkan hati atasannya, sehingga orang yang ada di daerah-daerah itu bisa ditarik ke pusat. Kenapa bisa ditarik ke pusat? Karena tadi lagi Allah, Rasul, dan orang yang beriman itu melihat pekerjaan kita. Jadi kalau ada orang yang bekerjanya males-malesan, ada orang yang bekerja di kantor nggak serius, ya jangan salahkan kalau misalnya pangkatnya nggak naik-naik. Ya, pangkatnya nggak naik-naik. Kenapa nggak naik-naik? Karena Allah dan Rasulnya serta orang beriman nggak bisa lihat dia. Memang kelihatannya nggak masuk akal, Pak. Tapi buat Allah, kalau Allah sudah melihat orang yang beriman itu bekerja,
itu bisikan-bisikan, tahu-tahu aja. Ada aja yang menyebabkan orang itu jadi dipromosikan. Yang penting maksimal saja bekerja. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam Islam bekerja itu disamakan dengan berjihad. Kenapa kok disamakan dengan berjihad? Ini hadisnya. Kata Rasulullah, siapa saja yang berusaha mencari rezeki untuk kedua orang tuanya, maka dia dalam sabilillah. Siapa yang mencari rezeki untuk kedua orang tuanya, maka dia termasuk dalam sabilillah, sedang berada di jalan Allah. Lalu kata Rasulullah juga, dan siapa saja yang berusaha mencari rezeki untuk keluarganya yang ia tanggung, maka ia dalam sabilillah. Lalu dikatakan lagi, dan siapa saja yang bekerja untuk mencari rezeki untuk kehormatan dirinya, maka dia juga termasuk sabilillah. Jadi kalau kita keluar dari rumah, niatnya untuk apa? Niatnya untuk menafkahi keluarga kita, niatnya untuk memberikan nafkah buat orang tua kita, niatnya untuk menafkahi diri kita, agar kita memiliki kehormatan, tidak dilecehkan oleh orang lain karena kita tidak bekerja. Kita niatnya seperti itu, maka ketika kita keluar dari rumah, sampai ke kantor, balik lagi ke rumah, itu dalam kategori sabilillah. Kalau terjadi kenapa-napa ketika kita sedang bekerja, berarti kita sedang menghadapi atau sedang mendapatkan ujian ketika kita sedang berjuang di jalan Allah. Maka orang yang mencari nafkah untuk keluarganya, orang yang mencari nafkah untuk dirinya, orang yang mencari nafkah niatnya untuk orang tuanya, meninggal dunia karena dia sabilillah, itu terkategori mati syahid. Nah, bagaimana menjaga sabilillah ini? Ya, menjaga sabilillah, tentu saja yang namanya sabilillah ini, tentu saja yang namanya di jalan Allah ini, ketika dalam bekerja tidak boleh menyimpang dari aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan. Maka yang harusnya kita cari adalah bekerja itu yang penting Allah ridho. Bukan apa yang kita suka, tapi yang Allah ridho. Kalau yang kita suka banyak pekerjaan yang mungkin duitnya, kerjanya nggak banyak, tapi duitnya menghasilkan. Menghasilkannya bisa banyak. Kerjanya ngapain? Cuma jagain lilin doang. Itu nggak capek itu. Ya cuma jagain lilin. Kalau lilinnya goyang, ya tuh suruh tiup, katanya begitu. Itu kata tukang orang yang suka ngapain itu? Ngepet ya. Gitu. Nah, yang penting kalau mau bekerja bukan kita yang suka, apa yang Allah ridho itulah yang kita kerjakan. Ini di dalam Islam koridornya begitu. Jadi bekerja itu yang penting adalah Allah ridho, bukan yang penting saya suka. Nah, lanjut. Sekarang kita lihat lagi. Ini perkataan Buya Hamka. Buya Hamka bilang, kalau kita cuma sekedar kerja, kalau hidup cuma sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau cuma sekedar hidup. Lalu Buya Hamka juga bilang, kalau bekerja cuma sekedar bekerja, kera juga bekerja. Kalau kita cuma bekerja untuk bekerja doang, kalau kita cari nafkah cuma untuk hidup doang, itu apa bedanya? Maaf, kita sama babi dan kera yang dikatakan oleh Buya Hamka. Kalau bekerja cuma sekedar bekerja, kera itu juga kerja. Kalau hidup cuma sekedar hidup, babi juga hidup. Apa yang membedakan kita dengan babi? Apa yang membedakan kita dengan kera? Yang membedakan kita babi dengan kera adalah perbedaannya niat kita bekerja dan niat kita hidup, serta mengisi hidup ini semata-mata adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa kerja capek-capek, banting tulang, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan buat bayar utang. Yang kadang-kadang kalau kita hitung pakai logika matematika, kalau mau jujur saja, penghasilan kita sama pengeluaran kita kira-kira sebulan ini lebih gede pengeluaran apa penghasilan, Pak?
pengeluaran tuh. Kalau ibu-ibu mah jujur. Ya. Lebih banyak pengeluaran kita daripada penghasilan kita. Tapi kenapa kok logikanya kalau lebih banyak pengeluaran kita hampir tiap bulan kayak begitu, kenapa kok kita sampai sekarang masih bisa bertahan hidup, Bu? Di situ ada tangan Allah. Ya, apalagi kalau sudah tengah-tengah bulan gitu. Ini sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 13. Nah ini, walaupun saya tahu bapak-bapak ibu-ibu rata-rata gajinya 10 koma kan gitu ya. Ya, setelah tanggal 10 pada koma gitu. Ya, biasa udah tanggal-tanggal segini, tanggal 15, itu kalau buka dompet, Pak, Bu, itu kayak orang ngiris bawang. Kalau lagi buka dompet, Pak, tanggal segini nih, ya, buka dompet tuh kayak orang ngiris bawang. Kenapa? Nangis. Orang kan kalau ngiris bawang nangis, Pak. Itu dompet isinya tinggal 3M, Pak. 5.550. Ntar udah tanggal 20-an ngajakin tuh pas buka dompet, lalu dia bilang apa? Mari kita sama-sama mengheningkan cipta untuk para pahlawan yang telah meninggalkan dompet kita, katanya gitu, Pak. Duit itu kan gambarnya pahlawan semua. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah nikmatku itu. Tapi kalau engkau kufur, engkau ingkari nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih. Jadi kalau dapat gaji sekian sekarang, syukuri saja. Ya, semakin kita mensyukuri nikmat Allah, karena masalah uang banyak atau sedikit itu bukan masalah banyak sedikitnya. Bahagia itu bukan adanya di uang, Bapak Ibu. Bahagia itu adanya dalam hati. Bahagia itu tempatnya adanya dalam hati. Sama sakitnya itu di sini. Bahagia juga tempatnya sama di situ juga. Adanya di situ. Jadi masalah bahagia bukan masalah di uang. Banyak orang yang duitnya miliaran, banyak orang yang uangnya triliunan, tapi nggak bahagia. Tapi berapa banyak orang yang uangnya pas-pasan, hidupnya sederhana, keluarganya bisa ketawa cekikikan, kedengeran satu RW. Ya, kenapa? Karena bahagia. Tapi berapa banyak orang yang tinggal di rumah mewah, yang mobilnya lebih daripada 4, jarang terdengar ada yang tertawa di rumahnya. Jadi bahagia itu bukan di materi, tapi bahagia itu kata Rasulullah adanya di dalam hati. Nah, lanjut. Jadi ini yang perlu kita camkan, apa yang disampaikan oleh Buya Hamka. Kalau hidup cuma sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja cuma sekedar bekerja, kera juga bekerja, kata Buya Hamka. Nah, lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita lihat ini. Ini filosofi bekerja di dalam tawaf. Buat Bapak Ibu yang pernah umroh, yang pernah haji, coba dilihat ini. Ketika orang tawaf, yang mana sih lampu? Ini ya? Enggak, lampu. Lampu ini, Pak. Oke. Lihat Bapak Ibu. Ini nyampe ya? Nih. Ketika orang tawaf, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan. Biasanya ini multazam, ini namanya Hajar Aswad di sini. Ketika orang tawaf, dia muternya ke sini. Ya, muternya ke kiri, terus muter sebanyak 7 kali. Ketika orang tawaf, filosofi bekerja di dalam tawaf itu adalah harusnya ketika dia berada di sini, ketika orang tawaf, dia muter ke sini, pusat dia tetap Ka'bah. Dia berada di sini, pusatnya tetap di Ka'bah. Dia ada di sini, pusatnya tetap Ka'bah. Dia ada di sini, pusatnya tetap Ka'bah. Ini namanya rukun Yamani. Ketika dia berada di rukun Yamani, pusatnya tetap Ka'bah. Konsentrasi dia adalah di Ka'bah. Apa maksudnya? Ini saya jelaskan. Ketika kita jadi apapun dalam hidup ini saya sebutkan berbagai macam profesi. Nih. Ketika kita dalam profesi apapun, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, kalau kita lihat ini, ketika kita jadi politikus, harusnya tetap yang dicari itu ridho Allah.
Ketika kita jadi politikus, harusnya yang dicari ridho Allah. Ketika orang tawaf, dia konsentrasinya ke Ka'bah. Ketika dia, lihat, ketika orang tawaf itu bergeraknya di berbagai macam posisi. Ada yang nanti di Hijr Ismail, dekat Hijr Ismail. Ada yang di Rukun Yamani. Ada yang di Hajar Aswad. Ada di Rukun Iraki. Ada di Rukun Syami. Mereka muter kayak begini. Maksudnya apa? Dalam posisi dan kondisi bagaimanapun, dalam profesi apapun, harusnya kita tidak boleh lepas dari Allah. Coba lihat Bapak Ibu, kalau politikus ini tetap konsentrasinya ke Allah, niatnya jadi politikus itu karena Allah, dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan apa yang digariskan sama Allah. Kalau dia konsentrasinya ke Allah. Kalau dia jadi pengusaha, maka dia akan melakukan kegiatan usaha yang usahanya itu diridhoi sama Allah. Kalau dia menjadi presiden, maka dia akan membuat kebijakan, membuat aturan-aturan yang bisa bagaimana sesuai dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran dan dikatakan oleh Rasulullah. Kalau dia konsentrasinya ke Allah. Demikian juga kalau dia jadi menteri, dia jadi artis. Kalau dia jadi artis, ini nggak ada nih artis. Kalau dia konsentrasinya ke Allah, nggak ada artis yang suka main film, main sinetron, mainnya deket-deket kompor. Nggak ada Bapak Ibu. Ya, karena mainnya di yang panas-panas nih. Kalau seandainya konsentrasinya ke Allah, ya, lalu kan suka ada yang bilang, ya saya kan begini kan melakukan adegan kayak begini karena tuntutan skenario. Emang nggak bisa ditolak tuh tuntutan skenario? Kalau dia yakin dengan adanya Allah, dia konsentrasinya ke Allah, dia akan milih-milih skenarionya. Terus apalagi kalau dia jadi karyawan juga sama. Ya, kalau jadi karyawan itu, kalau tujuannya Allah, mencapai ridha Allah, dia akan berbuat yang terbaik. Kalau dia jadi dokter juga begitu, jadi guru begitu, jadi driver juga begitu, jadi pengacara juga begitu. Jadi seorang ustadz pun, kalau niatnya lillahi ta'ala, itu semata-mata karena Allah, nggak ada itu yang namanya ustadz bertarif Bapak Ibu. Sekarang ustadz bertarif mahal Pak. Sekali manggil 40 juta. Ya, 40 juta. Luar biasa tuh 40 juta. Padahal dia dapat ilmu dari Allah nggak bayar. Terus dia jual ilmunya sama orang lain, kan luar biasa. Ketika dia jadi produser juga sama. Kalau dia jadi produser, maka dia akan buat film, akan buat sesuatu yang tidak bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Inilah yang namanya filosofi ketika orang tawaf. Maka kalau seandainya semuanya ini konsentrasinya ke Allah, apapun profesinya, maka yang seperti ini akan tetap berada dalam koridornya Allah. Jadi harusnya seperti itu. Lanjut, sebagaimana yang kita sudah pernah mendengar, kenapa kok terjadi sa'i? Karena pada saat itu ibundanya Nabi Ismail alaihissalam yang bernama Ajar, pada saat itu air susunya sudah kering. Dia tidak lagi punya air, dia mencari air tidak ketemu, maka dia melakukan yang namanya berlari-lari kecil. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwa. Berapa kali? 7 kali. Ini filosofinya apa? Sekarang kita bisa lihat filosofinya. Yang pertama, sa'i itu artinya berjuang. Sa'i itu artinya berusaha. Kalau bahasa sekarang, sa'i itu artinya bekerja. Itu bahasa sekarang. Lalu, berawal dari Safa. Safa itu artinya jernih, artinya bersih. Lalu berakhir di mana? Di Marwa. Marwa itu artinya puas atau kemuliaan. Apa maksudnya? Lihatlah Siti Hajar. Lihatlah Bunda Hajar. Ketika dia berjuang, memulai dengan niat yang suci, maka dia akan mendapatkan kepuasan. Dia mulai dari Safa, dari kesucian, dari kemurnian hati untuk menafkahi anaknya, maka yang dia dapatkan adalah kepuasan, yang dia dapatkan adalah kemuliaan, dan yang lebih luar biasa lagi adalah, sekarang kita lihat
Kalau Bapak Ibu sudah pernah ke sana bisa kebayangkan ya. Ini kalau saya gambarkan Bapak Ibu, ini Bukit Safa, ini Bukit Marwa, ini Ka'bah, ini Safa, ini Marwa, ini Ka'bah. Itu yang namanya Siti Hajar, yang namanya Hajar, itu berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwa. Marwa, Safa, Marwa, Safa, Marwa, Safa, sebanyak 7 kali berakhir di Marwa. Tahu Bapak Ibu, Hajar itu dapat zam-zamnya di mana? Apakah di Safa? Enggak. Apakah di Marwah? Enggak. Di mana dapatnya? Ini Bukit Safa, ini Bukit Marwah. Dapatnya di mana? Di sini, di dekat Ka'bah. Apa maksudnya? Ini Safa, ini Marwah, ini Ka'bah. Dia bekerja di Safa ke Marwah, Safa ke Marwah, dapat rezekinya di mana? Di Ka'bah. Maksudnya adalah orang ketika dia bekerja maksimal di tempat kerjanya, dia bekerja maksimal, dia bekerja yang terbaik di tempat kerjanya, kalau itu dia lakukan, boleh jadi, lihat, rezekinya belum tentu dari tempat kerjanya. Kalau dia bekerja tadi di Safa, di Marwah, justru dapat zam-zamnya di dekat Ka'bah. Apa maksudnya? Kalau sekarang kita bekerja di tempat kerja kita, maksimal kita melakukan yang terbaik di tempat kerja kita. Kalau itu kita lakukan, maka yakinlah nanti Allah juga akan memberikan rezeki kepada kita yang kadang-kadang bukan dari tempat kerja kita. Dari mana? Jualan online. Ya, kan sekarang banyak tuh yang jualan online, yang jualan ini, tahu-tahu ada yang ngajakin ngobyek tanah, macam-macam lah. Kenapa kok bisa kayak begitu? Jangan-jangan itu dikarenakan dari hasil maksimal kita bekerja di tempat kerja kita, lalu Allah kasihkan rezeki kepada kita dari tempat yang lain. Sama dengan ketika Hajar, dia berlari dari Safa ke Marwah, kerjanya di Safa, kerjanya di Marwah, tapi dapat zam-zamnya justru di dekat telapak kakinya Nabi Ismail yang sedang dia tinggalkan di dekat Ka'bah yang nanti akan dibangun di situ. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika kita tawaf, muter terus, harus terus muter. Kalau Bapak Ibu lihat di TV kayak ya, itu kalau di internet itu tawaf, orang tawaf itu nggak pernah berhenti kecuali lagi sholat, Pak. Selesai sholat terus 24 jam orang tawaf. Apa maksudnya? Hidup ini nggak boleh pernah berhenti, Pak. Maka di dalam Islam nggak boleh yang namanya nganggur, itu nggak boleh. Kenapa? Lihat orang tawaf, sekali berhenti didorong orang, jatuh, keinjak sama orang. Itu kalau orang tawaf. Sama, ketika kita di dunia ini bekerja atau kita tidak bekerja, berhenti kita jadi pengangguran, lihat kita dihinakan sama orang, Pak. Maka orang Islam pantang untuk berhenti bekerja. Yang dimaksud bekerja di sini tidak mesti harus jadi karyawan. Apa saja dia bisa lakukan yang bisa menghasilkan, itulah seharusnya seorang muslim harusnya seperti itu. Jadi karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ini harusnya bermaksimalah kita bekerja di tempat kerja kita, maka nanti Allah akan memberikan apa yang akan diberikan di luar tempat kerja kita. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ini sekedar pengantar dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena nanti ada tanya jawab, saya berikan kesempatan dan silakan kepada MC-nya untuk memandu tanya jawab. Katakan bekerja itu yang penting Allah ridho ya, bukan yang penting saya suka. Nah pertanyaannya, tahunya Allah ridho dengan pekerjaan kita itu bagaimana Ustaz? Soalnya saya merasa kayak saya soalnya udah bekerja maksimal, tapi sepertinya hasilnya masih belum seperti yang diharapkan gitu Ustaz. Katakan saya seorang karyawan, ini contoh, saya bergaji, katakan mungkin cuma 2 juta. Ya saya banyak, kayaknya saya berhutang banyak, tapi banyak kita dapat itu. Selalu baca bahwa kalau disebut teman-teman ini akan Allah membayar hutangnya yang sekian-sekian kita lakukan. Nah pertanyaan saya, bagaimana saya bergaji cuma
tak kunjung ketemu ini kata saya mungkin cuma begitu saja mungkin kepada masuk dari saya orang Sulawesi tapi saya tinggal di Banyumanis mungkin saya gambaran. Terima kasih Pak Fikri. Ustaz, itu pertanyaannya. Saya sudah dapat solusi dibaca-baca Asmaul Husna dan sebagainya. Insya Allah dengan baca itu hutang saya akan terlunasi. Tapi bagaimana tak kunjung jual? Ketika orang bekerja di suatu tempat yang dia tugasnya menyediakan mengolah minuman keras, walaupun dia tidak minuman keras, dia tidak minum minuman keras, tapi kalau dia menyajikan, lalu dia mengolah, lalu dia menjual, walaupun dia tidak minum minuman keras, maka pekerjaan yang seperti itu Allah jadi tidak ridho. Tapi kalau pekerjaan yang kita lakukan sudah sesuai dengan koridor di dalam ajaran Islam, yang tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan sama Allah dan juga tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah, maka itu sudah Allah ridho. Lalu kalau seandainya Allah sudah ridho, apakah otomatis kita akan mendapatkan banyak harta? Tidak otomatis. Dengan ketika kita itu Allah ridho lalu memberikan banyak harta kepada kita. Ketika Allah memberikan banyak harta kepada kita, karena kita sudah bekerja, itu yang Allah berikan adalah sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena belum tentu yang sesuai dengan keinginan kita menurut Allah itu baik buat kita, Bu. Boleh jadi yang sekarang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik yang Allah berikan, maka bersyukur dengan yang apa sekarang Allah berikan kepada kita. Kan Ibu mungkin pernah dengar cerita Sa'labah kan? Sa'labah itu seorang sahabat yang nggak punya kain, Bu. Kalau selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu Rasulullah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sa'labah itu setelah Assalamualaikum, Assalamualaikum, zikirnya bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Lalu ditanya, suatu saat ditanya sama Rasulullah, "Hai Sa'labah, kenapa kok kamu setelah sholat nggak zikir dulu sejenak?" Kata Sa'labah, "Ya Rasulullah, saya ini cuma punya kain satu, saya itu gantian sama istri saya." Lalu kata Sa'labah, "Ya Rasulullah, ini karena sudah terlanjur engkau tanya ya Rasulullah, udah kadang ditanya," kata dia, "tolong doakan aku ya Rasulullah supaya aku jadi orang kaya." Kata Rasulullah, "Hai Sa'labah, cobalah pikirin lagi, mudah-mudahan yang sekarang ini mungkin lebih berkah buat kamu." "Enggak ya Rasulullah, aku ingin jadi orang kaya supaya aku nggak gantian kain sama istriku." Tapi kata Rasulullah, "Sudah pikirkan dulu, pikirkan." Selang beberapa hari Rasulullah tanya, "Hai Sa'labah, sudah kamu pikirkan ya kemarin?" "Sudah ya Rasulullah." "Bagaimana?" "Aku tetap mohon didoakan ya Rasulullah supaya aku ini jadi orang kaya." Ya sudah, kata Rasulullah, didoakan sama Nabi. Setelah didoakan sama Nabi, pulang sama Nabi, dikasih 1 ekor kambing, kambing betina yang lagi hamil. Tahu suaminya siapa? Pokoknya lagi hamil. Gak ada masalah lah kambing kan. Kalau kambing nggak perlu nanya suami, Bu. Ya, lagi hamil, dibawa. Ketika dibawa seperti itu ternyata kambingnya berkembang biak banyak. Yang tadinya sebelum azan datang, Sa'labah udah ada di masjid. Sekarang sebelum qomat baru datang. Lama kelamaan sholat berjamaah nggak datang. Akhirnya apa? Sholatnya cuma Jumat doang di masjid. Kata Rasulullah, itu celaka Sa'labah. Kenapa? Ketika dia dalam kondisi miskin, dalam kondisi kekurangan, dia tetap rajin ibadah ke masjid, tapi dalam kondisi kepunyaan justru dia lupakan. Akhirnya dia terlena dengan kehidupan dia yang sekarang. Jadi begitu, Bu. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, rezeki dari Allah sekian sekarang ini, syukuri. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur nanti Allah tambah, dan mudah-mudahan dengan rezeki yang ada sekarang itu lebih berkah buat kita dan keluarga. Tentu saja hutang yang kita miliki baru bisa terlunasi di samping kita berzikir, di samping kita berdoa kepada Allah, juga ikhtiar yang maksimal, Pak. Tanpa ikhtiar yang maksimal, ya hutang tidak akan bisa lunas tanpa ikhtiar yang maksimal. Memang kalau Ali bin Abi Thalib itu pernah menyatakan, pancing rezekimu dengan sedekah. Kalau bahasa saya, Pak, begini, pancing rezekimu dengan sedekah. Kalau kita mau mancing ikan paus, jangan pakai umpan ikan teri, Pak. Nggak bakal dapat ikan paus. Kalau mau mancing ikan paus, pakai ikan kakap.
baru tuh dapat ikan paus. Apa maksudnya? Kalau kita ingin dapat sedekah itu, pancing rezekimu dengan sedekah, kita mendapat pancingan dari sedekah kita lebih besar, maka sedekahnya juga harus lebih besar. Tujuannya buat apa? Mudah-mudahan ketika kita bersedekah, insya Allah dapat lebih besar lagi, dan uang sedekah yang kita dapatkan itu tadi, itu bisa kita bayarkan juga untuk bayar hutang kita. Nah, yang lebih penting dari itu sebenarnya adalah masalah hutang, Pak. Masalah hutang. Semua orang juga di dunia ini, saya yakin hampir 95% lah, pasti semua punya hutang, Pak. Orang-orang dewasa itu rata-rata punya hutang. Kita punya hutang, ada yang 2 juta, 3 juta. Pengusaha itu hutangnya, Pak, ratusan juta, Pak. Miliaran bahkan hutangnya. Tapi kenapa kok mereka itu bisa tenang-tenang saja, mereka tidak gelisah? Kita juga sebenarnya bisa, berapapun hutang yang kita punya, itu kita nggak gelisah, dengan catatan tadi, yakin bahwa ketika kita punya hutang, hutang kita itu pasti Allah akan memberikan solusi terhadap hutang yang kita miliki. Sehingga apa? Punya ketenangan batin, Pak. Kalau sudah punya ketenangan batin, pikiran jadi jernih. Kalau sudah pikiran jadi jernih, kerja jadi lebih enak. Sehingga apa? Ketika kerja sudah jadi enak, insya Allah penghasilan lebih baik dari yang sebelumnya. Dan dari penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya itulah, insya Allah penghasilan itu bisa digunakan untuk bayar hutang. Memang ada para kiai yang mengamalkan zikir-zikir tertentu, walaupun itu memang bukan berdasarkan kepada Rasulullah. Ya, hanya pendapat dari ulama saja. Misalnya melazimkan kalimat-kalimat Asmaul Husna, ya, yang tujuannya adalah Allah bisa mendatangkan rezeki, betul, tapi dengan catatan harus diiringi dengan usaha, harus diiringi dengan ikhtiar. Minimal ketika kita punya berhutang, ya, yang berhutang itu kan yang paling tidak mengenakan tuh kalau ketemu sama orang yang kita utangin, Pak. Ya, kalau ketemu sama orang yang kita utangin, itu udah minggir aja, Pak. Walaupun kita itu jauh, baru 10 meter, lihat orang yang kita utangin, itu pura-pura nelpon, Pak, balik lagi ke belakang. Ya, itu biasanya jamaah masjid di tempat lain. Kalau masjid di sini mah insya Allah ya sama. Ya, baik Bapak Ibu, jadi itu, Pak, paling tidak bagaimana hati kita bisa tenang walaupun kita sedang punya masalah, itu yang paling penting, Pak. Ya, jadi itu Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kurang-kurang dari saya, dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.